Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian cari tempat yang aman, di jaringan kuat. Nah, yang belum on kamera, silakan on kamera. Dan teman-teman kalian yang belum bergabung, segera bergabung. Untuk link Jimit-nya sudah Ibu share. Begitu juga untuk presensi hari ini, Ibu juga sudah share di WhatsApp. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kalian dengarkan dan simak baik-baik video berikut ini. Tak sanggup mengantenkannya. Caangon, nenek no pimpin kuwi. Nyulunyu pendek no kanggo baso toto tiro. Kuminter bedah ing pinggir. Nomono cuma tono kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulan, jembar kalangan. Sensura oh sura, sensura oh sura, sura uri. Untuk selanjutnya, minggu kemarin kita mempelajari materi tentang akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Islam ya. Dari pembahasan kemarin, kalian masih ingat tidak nih, apa sih sumbangan terbesar di zaman Hindu-Buddha bagi Indonesia sendiri? Saya, Bu, membebaskan manusia dari jam praksara, Bu. Bisa, ada lagi? Selain itu juga memberi jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Bu. Luar biasa, bagus sekali. Jadi, untuk sumbangan terbesar Hindu-Buddha itu bagi bangsa Indonesia, selain adanya bangsa Indonesia mengenal praaksara, juga muncul perkembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan ya sampai saat ini. Dengan adanya kemajuan tersebut, kita bisa mengenal dunia maya. Meskipun demikian, namun budaya aksara ini tidak pernah kita tinggalkan, bahkan akan semakin maju jika generasi kita bisa menguasai bahasa tulis. Kemudian selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar tentang apa? Saya, Bu. Gus Azmi, pelantun salawat modern, Bu. Ya, ada lagi? Saya, Bu, dari grup Salawat Subhanil Muslimin. Coba Bu Guru pengen tahu nih, ada yang bisa menyanyikan salah satu lagunya? Saya, Bu. Wasalli wasallim daiman abada ala habibika. Ya cukup. Suaranya bagus. Jadi anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia dan saluran islamisasi di Indonesia. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya 3.4, menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam. Nah, adapun tujuan pembelajarannya. Nah, ini peserta didik diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran melalui media PowerPoint, serta menggunakan model pembelajaran problem-based learning, metode diskusi dan tanya jawab dengan pendekatan saintifik,
Peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Sambil Ibu menerangkan materi ini, silakan kalian catat poin pentingnya ya. Ya, kita awali dari teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat. Selanjutnya teori Arab. Islam masuk ke Indonesia, ini disebarkan oleh orang Arab atau pedagang Arab. Selanjutnya adalah teori Persia. Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia. Selanjutnya teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia diperkirakan masuk dari Cina, yaitu ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang. Baik anak-anakku, sampai di sini ada yang ditanyakan? Menurut kalian bagaimana sih proses penyebaran Islam di Indonesia? Saya Bu, Islam di Indonesia berkembang melalui Yang menurut perdagangan, kalian? perkawinan, dan Oke, bagus. Jadi, apa yang kita bahas saat ini ada kaitannya tidak dengan sholawat Gus Azmi? ada Bu. Silakan kalian langsung menuju ke link Jamboard ya untuk berdiskusi di sana. Ibu sudah membagikan kolom-kolomnya, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bisa mengambil referensi dari modul yang sudah Ibu bagikan, dari internet ataupun dari buku Kemendikbud. Ya, silakan berdiskusi di sini, Nak. Ibu kasih waktu 10 menit. Julia menggunakan pertunjukan seni seperti wayang kulit dan melalui saluran pendidikan, perkawinan, kesenian, dan perdagangan. Dipadukan dengan teknologi dan modernisasi sehingga proses penyebaran agama Islam bisa menggunakan daring. Nah, ini kelompok 3 juga sudah banyak yang berdiskusi. Mien menambahkan dari Windy. Oh, gelar aja ditambah Sultan, yaitu suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susunan yang kemudian menjadi sunan. Oke, saya kira waktunya sudah cukup ya untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yulianingsi. Saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Teori Gujarat. Sanggahan teori pertama, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Analisis dan tanggapan. Dan ditemukannya dua sanggahan teori ini, dan bukti-bukti yang ditemukan menurut saya teori ini hampir kebenaran. Meskipun saat penyebaran Islam di Indonesia, Gujarat masih kerajaan Hindu, namun tidak semua masyarakat atau pedagang beragama Hindu atau mazhab Hanafi. Yang kedua, teori Mekah. Sanggahan terhadap teori terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran. Analisis dan tanggapan. Teori ini mendekati kebenaran terlihat dari pendapat para tokoh teori ini dan bukti-bukti yang ditemukan meskipun dalam jumlah sedikit. Yang ketiga, teori Persia. Sanggahan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah. Analisis dan tanggapan. Dari kelemahan yang dikemukakan, menurut saya teori ini kebenarannya rendah meskipun dan bukti-bukti yang ditemukan bisa saja yang menyebarkan ke Indonesia bukan orang Persia tetapi pendatang di Persia. Yang keempat, teori Cina. Sanggahan. Kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, artinya tidak berasal dari suatu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Analisis dan tanggapan. Dari kelemahan yang dikemukakan, menurut saya teori ini kebenarannya rendah, meskipun ada bukti-bukti yang ditemukan. Apabila dari kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh para ulama saat itu lebih pada tembang-tembang Jawa seperti ilir-ilir, puisi-puisi Jawa seperti Macapat, menggunakan pertunjukan seni seperti wayang kulit, dan melalui saluran pendidikan, perkawinan, kesenian, dan perdagangan. Berbeda dengan penyebaran Islam saat ini di abad ke-21 yang dipadukan dengan teknologi dan modernisasi, sehingga proses penyebaran agama Islam bisa menggunakan daring atau luring. Sekian presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Di pemaparan kelompok 2, berikan contoh proses penyebaran Islam secara daring maupun luring. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pirni. Islam secara daring maupun luring. Contoh secara daring misalnya dengan pengajian dakwah melalui media televisi, YouTube, Facebook, Instagram. Luring misalnya pengajian yang dilakukan secara langsung di hadapan para pengunjung. Sekian, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, sekian presentasi dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Nisa dari kelompok 3 akan mempresentasikan ekonomi jalur perdagangan semakin ramai sehingga menarik perhatian negara asing untuk ikut serta bergabung dalam perdagangan pemerintahan. Terjadi proses akulturasi pada masa Islam. Gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susunan, yang kemudian menjadi Sunan. Ya, tidak dikenal lagi sistem kasta atau pelapisan sosial sebagaimana dalam agama Hindu. Dari segi bahasa, banyak kosakata Arab dipakai dan atau diserap ke dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Nusantara melalui pesantren. Agama dan kebudayaan Islam dikembangkan dan beradaptasi dengan budaya lokal yang berkembang di sekitarnya. Dalam hal busana, ada jenis pakaian tertentu yang menunjukkan identitas Islam seperti sarung, baju koko, kopiah, dan kerudung. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kelompok sudah presentasi dengan bagus dan lancar. Kalian tahu tidak tentang seni musik buruk? Tahu, Bu. Seni buruk ini merupakan salah satu saluran Islamisasi pada masa dulu. Dan kesenian buruk ini sampai sekarang masih berkembang. Silakan, apa kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Untuk kesimpulannya, ada beberapa teori mengenai masuknya ke Islam ke Indonesia, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Sementara itu, untuk saluran Islamisasinya meliputi perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan seni budaya. Oke, bagus. Agama Islam ini memiliki sifat yang unik, yaitu tidak mengenal sistem kasta, dan untuk masuk ke agama Islam ini sangatlah mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Untuk tugas akhirnya, kalian mengumpulkan hasil diskusi kelompok sebagai nilai keterampilan, mengisi evaluasi. Ibu sudah share soal-soalnya dalam bentuk link grup WhatsApp sebagai nilai pengetahuan. Bu apresiasi nih kepada kelompok 2 yang dari tadi sudah aktif banget ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi tentang kerajaan Islam di Indonesia. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa untuk menjaga tingkah laku kalian dimanapun kalian berada. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.